Mungkin kita nggak bisa ceramah seperti ustadz-ustadz guru-guru kita. Tapi saat kita mendapatkan kebaikan, itu kita share lagi, insya Allah itu akan menjadi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa saddiq lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Mitra JC di pagi hari yang cerah ini ya. Karena saya disinari oleh beberapa banyak lampu jadi terlihat cerah ya. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam kesehatan dan juga Allah selalu berikan limpahkan rahmat yang besar. Dan juga alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dalam program yang memang kita tunggu-tunggu, yang mana viewersnya banyak sekali ya melalui live streaming. Dan ini adalah program Sorban Umat, yaitu seputar obrolan umat. Jadi kita akan mengobrol atau membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan atau up to date dengan umat saat ini. Tapi yang pastinya tidak berkaitan dengan politik ya. Kita nggak bahas itu ya, nggak. Tapi hari ini kita akan membahas tentang jaga hati, jaga jari, ya, akhlak di dunia maya. Jadi ternyata di dunia maya juga kita harus berakhlak, Mitra JC. Jadi bukan hanya di dunia nyata. Tapi juga di dunia maya ya, bukan maya yang bikin teh. Sekali lagi ini adalah dunia apa namanya tuh komputer lah, apa segala macam digital lebih tepatnya. Dan untuk menemani pembahasan kita di pagi hari ini, Bang Ji sudah ditemani oleh guru kita bersama, yaitu Ustadz Abdul Nasir Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat-sehat? Alhamdulillah. Iya kalau khair Sat ya. Kalau nggak sehat nggak kesini Sat ya. Iya. Perawat. Iya. Sat silakan mungkin mau menyapa dulu Mitra JC yang ada di rumah. Baru kita akan membahas tentang materi yang sangat hangat sekali. Sepertinya ya. Masya Allah. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisan ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudaraku, Mitra JC di mana saja antum berada, tentunya semoga dalam keadaan lindungan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik sehat imannya, sehat jiwa raganya, dan juga semoga sehat ekonominya. Amin amin amin. Dan sehat-sehat yang lainnya yang menunjukkan kita harus selalu membuktikan bahwa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan ini Allah takdirkan kita untuk bisa menyampaikan hal-hal yang semoga ini ada manfaatnya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di teknologi yang sekarang ini, yaitu media sosial atau dunia maya, atau lebih tepatnya lagi digital ya. Sehingga kita sebagai seorang muslim sadar betul bahwa kita adalah yang dihidupkan di dunia ini tidak selesai, tapi akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Sehingga bagi seorang muslim, kita, Mitra JC semuanya, terutama saya, kita harus selalu memperhatikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita tunaikan, apa yang kita jalankan semuanya, terutama kaitan dengan hati dan jari-jari kita ini. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, kekuatan kita untuk menjalankan kehidupan ini selalu bernilai amal ibadah. Ya, itu aja. Iya, alhamdulillah. Sat, sebelum kita masuk ke materi satu yang memang hangat sekali ya. Iya. Sama seperti hangatnya kopi ini, mungkin alangkah lebih baik kita minum dulu Sat. Ngopi dulu bentar Sat. Boleh. Boleh Sat. Bismillah. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Biar lebih hangat.
Alhamdulillah. Ya nikmat Sat ya. Masya Allah. Ala ya rabbikuma tukadziban. Ya alhamdulillah. Sat, terkait medsos ya atau dunia maya. Banyak orang sekarang menjadikan dunia maya ini atau teknologi ya atau dunia digital itu sebagai tempat bersosialisasi. Iya. Pertanyaan pertama dulu kali Sat ya. Boleh. Sebenarnya mana yang lebih afdol Sat? Kita bersosialisasi melalui dunia maya atau bersosialisasi langsung ketemu sama orangnya? Ya, baik. Jadi saat kita bicara sesuatu amal, terutama media sosial, dunia digital tadi, tentu kita harus merujuk kepada contohnya. Oke. Siapa contohnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kan di zaman Rasulullah tidak ada dengan teknologi secanggih ini, sesuai dengan yang sekarang ini, ya. Sehingga saat kita menjalankannya, apakah itu di dunia digital atau kita langsung, itu tentunya harus dengan landasan. Apa landasannya? Rasulullah mengajarkan, Allah perintahkan itu dengan iman. Jadi harus dengan iman. Kaitan dengan iman itu kan 3 unsur yang harus kita penuhi. Antara hati, lisan, dan amal. Nah, amal akan bernilai tergantung kepada niatnya dalam hatinya. Dan amalnya itu nggak lepas keluar daripada niatnya tadi. Ya. Nah, maka ini nyambung. Baik lisan maupun amal itu yang disebut dengan amalnya. Nah, jadi ini harus menjadi satu kesatuan saat kita menjalankannya dengan landasan iman. Allah jelaskan dalam Al-Quran itu beberapa surat ya dalam Al-Quran. Salah satunya surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal min zakarin aw unsa wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqir. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dengan landasan iman wa huwa mu'min ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu semua akan mendapatkan ganjaran surga. Namun sebaliknya, apabila dilandasi dengan iman, niatnya bukan karena Allah, maka sehingga keafdolannya tentu harus dilihat dari pertama dengan niatnya. Niatnya dalam rangka apa? Ya. Tentu dalam rangka benar-benar tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam prakteknya kita memungkinkan mana yang lebih memudahkan buat kita. Sehingga ini jangan jadi juga kendala. Ya. Karena sebelum ada teknologi ini silaturahim jalan. Komunikasi jalan. Benar. Walaupun jauh kita bisa tujukan. Benar. Jangan sampai dengan adanya media ini akhirnya jadi kita malas-malasan. Dengan tetangga nggak pernah ngobrol langsung sih, tapi lewat grup ngobrol semua tuh. Grup RT. Iya, kalau foto begini satu. Begini, kalau foto dia begini. Oh gini. Iya, grup RT gini. Nah, ini grup RT berarti fotonya. Terus artinya komunikasi yang diajarkan Rasulullah, ya tentu harusnya yang idealnya bicara afdol adalah yang wajah ketemu wajah. Oh begini ya. Tawajuh ya. Iya, tawajuh. Bukan lewat media yang itu ternyata kadang-kadang kita di luar dugaan. Iya benar Sat, sering. Iya benar. Pengalaman ya? Iya, kejadian sih kita. Iya, OTW kata dia. Oh masih tidur. Ya kan? Sering lah. Tapi nggak nyindir ini ya? Enggak. Oh enggak. Enggak, maksudnya memang sehari-hari tuh banyak yang begitu nggak sesuai fakta ya. Kadang ada yang fotonya di mana gitu, nggak tahunya dianya mah di mana. Betul. Kayak gitu, iya Sat. Saya tadi mohon maaf nih. Iya. Real. Pagi-pagi ada kawan kirim di grup bisnisan, saya upload di status WA saya. Kawan saya yang lain, Ustadz lagi di sini ya. Lagi di sini ya. Iya. Berarti kan saya sih berbaik sangka aja. Iya. Padahal tadi niatnya nggak begitu Sat ya. Niatnya nggak begitu karena kan saya ingin bantu jualin juga. Iya. Saya bilang enggak di situ. Ini punyanya ini saya share. Oh gitu. Berarti tadi yang Ustadz jelasin kembali sama niat. Kembali kepada niatnya. Di situ berarti satu aplikasinya tadi. Walaupun saya bilang iya, aneh lagi di situ, pasti dia juga percaya. Iya. Karena apa?
saya udah sering ngobrol sama dia, Iya. saya nggak pernah sampaikan sesuatu yang Iya, menurut bohong. dia tidak benar. Nah, jadi memang ini harus kita jaga. Oh itu satu. Ya, kan sering kita lihat di media-media yang ada, Iya. dia lagi ditanya anaknya, Iya. gimana? Sehat, sehat. Padahal berupaya untuk menjaga rasa sakitnya. Benar. Karena anaknya yang telepon, dia pura-pura lagi makan di restoran enak. Iya. Padahal itu cuma pinjaman. Iya, benar. Agar ingin menyenangkan. Iya. Itu juga kan ingin membanggakan, Iya. ingin menyenangkan. Tapi ternyata dari sisi sesuatu yang itu harus diperjelas gitu. Berarti memang harus balik lagi sama niat tadi ya. Itu Sat, ya? tadi niat kita Niatnya ngapain? ngapain. Iya. Kalau niatnya karena Allah, pasti dasarnya, amalannya, tujuannya, maksudnya, semuanya harus teratur, terawasi oleh sesuatu, semuanya harus benar. Benar. Kan nggak ada niatnya Bismillahirrahmanirrahim mau mencuri. Oh, jangan. Niatnya karena Allah, tapi ternyata mau korupsi atau apa kan? Dia harus satu jalur antara keimanannya, niatnya, dengan amalannya. Sehingga saat dia niatnya karena Allah, maka status atau apapun yang dia tulis dengan jari-jarinya dan semuanya itu sesuai dengan hatinya. Maka dia akan menampilkan yang baik-baik. Iya. Terus terkait kalau tadi misalnya lebih banyak contohnya tuh yang pengen orang lain tuh baik gitu San. Nah, cuman kan maksudnya akhirnya rame sosial media ini sebagai lahan ya atau tempat untuk berdebat San. Istilahnya debat kusir lah. Udah gitu ending terakhirnya di debat kusir itu gitu saling ngata-ngatain. Iya itu sering banget San. Dan yang lebih parahnya adalah ketika orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk menghukumi itu gitu. Lalu kemudian dia mengeluarkan fatwa lah apa segala macam kayak gitu. Nah, itu kan bagaimana nih Islam memandang itu saat sebenarnya? Ya, terlalu bebas gitu. Tentu Islam rahmatan lil alamin. Oke. Itu harus kita sadari bahwa Islam itu setiap amalannya, aktivitasnya diawali dengan niat itu terkawal, terpantau, terawasi. Kompas lah istilahnya. Kompas. Allah sudah siapkan, salah satunya dijelaskan dalam Al-Quran surat Qaf, surat ke-50 di ayat 18. Bahwa di situ Allah sudah menyediakan malaikat raqib atid. Oh iya benar juga. Sekarang kan orang kadang-kadang takutnya karena ada CCTV. Benar. Padahal CCTV itu alat. Bisa rusak. Padahal bisa rusak. Ya. Kejadian yang canggih, kejadian ini polisi juga menyatakan, wah itu CCTV-nya mati. Oh iya benar. Bagaimana mau dia cari buktinya? Benar. Tapi kalau seorang Muslim sadar dia sebagai seorang yang berdinul Islam, terikat dengan Islam itu kan selamat. Artinya terikat dengan keselamatan, maka dia sadar betul dirinya ada yang akan mencatat baik kebaikan dan keburukan raqib atid. Allah jelaskan itu. Jadi sebenarnya kita tuh udah punya CCTV. Itu dia. Raqib atid ya. Betul. Ya benar ya. Kenapa nggak disadari gitu Sat? Nah ini dia. Iman kita apa mungkin yang terlalu lemah? Itu udah jadi jawabannya. Iya. Berarti benar ya. Harusnya tuh maksudnya ngerasa diawasi oleh raqib dan atid. Ya? Dan saat kita tadi kaitan dengan debat begitu. Ya. Allah pun memberikan penjelasan kepada kita. Dalam Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat 36-nya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu itu lamnya lam alif lam taukid, artinya penegasan. Kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu tentangnya. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Sehingga saat kita berdebat, kalau memang itu untuk kebaikan, boleh. Tapi dalam rangka apa? Maka dijelaskan dulu nih kita tujuannya apa nih kita debat. Niatnya tadi. Niat lagi. Iya. Sebab kita debat boleh selama dalam rangka untuk kebaikan dan itu sumbernya jelas. Iya. Kadang-kadang kan saat kita debat seorang laki-laki itu secara fitrah salah satunya berupaya untuk dalam kondisi selalu menang. Iya. Sehingga berupaya debatnya itu
dia berbagai alasan biar jadi. Nah saat kita debat boleh, tapi harus jelas sumbernya. Iya. Apa sumbernya? Saat kita bicara kebenaran, sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Sebagai seorang Muslim, tentu dengan mengikuti juga aturan-aturan dalam aplikasi kehidupan kita bermasyarakat. Iya. Sehingga apa yang kita sampaikan itu ada penjelasannya, bukan sesuatu yang hoax, yang mengada-ada, apalagi memang untuk menyebarkan fitnah. Nah, kenapa? Karena seorang Muslim tahu tadi niatnya itu aja udah tercatat, apalagi saat dia mengungkapkan, apalagi saat dia untuk menjatuhkan, bahkan mau menjatuhkan gitu. Rasulullah SAW dalam kehidupannya itu kan luar biasa. Nggak pernah berupaya bagaimana untuk menjatuhkan orang lain. Suatu ketika Rasulullah waktu ngaji di masjid, habis maghrib taklim. Biasanya habis maghrib selesai isya. Ya, paling nggak isya sholat dulu. Habis lagi ngisi taklim, ngisi pengajian, ternyata ada yang buang angin. Yang buang angin diam apa teriak? Nanya-nanya nggak? Saya kehilangan. Tenang aja kan? Lain kalau uangnya hilang kan? Langsung teriak, diumumin. Yang nemu diam aja apa nemu teriak-teriak gitu? Oh diam aja. Diam aja. Ya lumayan kan? Lumayan kalau duit. Ini yang nemu kentut gimana? Oh, dia nggak ada yang ngaku kan? Siapa nih? Langsung teriak, berisik rame. Rasulullah juga mencium karena aromanya terapi. Lalu gimana? Rasulullah tetap menyampaikan. Pas azan masuk isya harus sholat kan? Sebelum sholat harus wudu. Langsung ada yang menyampaikan, ini berarti yang tadi kentut bangun. Karena dia batal. Dia harus bangun. Wah kan kalau dia berdiri ketahuan lah. Benar. Rasulullah justru langsung menjaga. Saya nggak batal dan saya mau wudu lagi. Rasulullah jalan. Yang mau ikut sama saya, ayo kita wudu lagi. Semua langsung wudu. Jadi sampai sekarang nggak tahu siapa tuh yang kentut. Dirahasiakan oleh Rasulullah. Menjaga dari timbulnya fitnah. Menjaga timbulnya fitnah. Menjaga privasi. Masya Allah ya. Berat. Nah ini malah kadang-kadang bukan yang realnya malah kita ada tadi. Benar. Dijatuhkan. Makanya kita menjalankan Islam ini harus utuh, harus menyeluruh. Materi itu dari awal hingga akhir kita harus tahu. Saya kemarin ditegur sama tetangga. Dulu sih pernah. San, itu di masjid tempat ente yang biasa sholat nggak benar tuh. Nggak benar gimana Pak Haji? Apanya nih? Waktu yang kuliah subuh. Itu Ustadz nggak benar tuh, Ustadznya yang nyampein. Kirain masjidnya nggak benar, masjidnya memang benar-benar karena di pembangunan. Benar. Saya pikir dia mau nyumbang nih karena nggak benar. Benar mau dibenerin kali kan sama dia. Taunya mengkritisi ceramah yang kemarin. Yang mana ya Pak Haji? Itu yang disampaikan lagi. Benar, saya juga dengar juga begitu. Tapi Pak Haji ngedengarnya di mana? Saya kan mau ke pasar San. Jadi saya lewat. Nah saya dengar itu. Oh iya Pak Haji. Pak Haji lagi ke pasar coba mampir. Jangan nanti lu ke pasar, mampir dulu dengerin sampai selesai. Ini menarik. Pak Haji nggak tahu awalnya, atau isinya setengah dikit, baru nggak tahu ujungnya. Jadi yang terjadi ya begini menurut Pak Haji. Dan saya nggak menyalahkan dia juga. Hanya saja disayangkan tidak utuhnya. Informasinya itu. tidak utuh. Informasinya nggak utuh. Berarti maksudnya ini tuh masih relate lah ya, sesuai sama yang kita alamin di dunia maya. Maksudnya dapat info setengah gitu kan. Nah ini juga nih kita juga ngejelasin jadi setengah karena mungkin kita belum ngopi San. Tahu aja antum. Bener. Biar lebih sempurna informasi yang disampaikan San. Biar nggak ada yang nyangkut. Berarti maksudnya di dunia yang tidak maya ya, dunia nyata aja, ketika kita dengar ceramah yang cuma sepintas, ngambil kesimpulannya pun kurang pas gitu. Apalagi di dunia maya. Dalam dunia maya yang semua orang bebas, kadang motong, ngedit segala macam. Betul. Saya ada kawan-kawan ini para guru-guru. Perjalanan dari suatu daerah, suatu rahim ke mau pulang, rame-rame.
mampir sholat dulu, rest area. Iya. Habis itu pada lapar makan. Iya. Ya. Namanya mau tanya sama keluarganya lagi di mana, foto kan ngabarin. Oh, benar, Iya, benar. kirim ke sono. Ternyata nggak sadar itu ke-share ke tempat yang lain. Oh, Kerjanya makan-makan mulu nih terus. fitnah. Coba. Iya, benar ya. Karena setan kan nggak pernah diam. Benar. Tuh. Dia kerja mulu Sat ya. Kerja mulu. Jadi nggak pernah nganggur. Nggak pernah nganggur. Berarti hebatan kita manusia banyak yang nganggur. Sat. Apa maksudnya apakah begitu hukumnya jadi? Iya. Padahal setan itu kerjanya cuma satu doang dia. Iya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Masya Allah. Menggoda manusia. Tapi kerjanya itu doang dan dia istiqomah lagi. Oh, di situ beratnya Sat ya. Iya. Kita kerja aja nggak istiqomah. Sabtu Minggu kan libur Sat. Libur ya? Iya, Sabtu Minggu libur Kita kita. libur karena di sini kan libur Iya. tetap kerja. Oh iya sih, iya, benar. Berarti hebatnya manusia gitu ya, dia banyak nganggur berarti. Kalau iya makanya, ya maksudnya dulu tuh kita maksudnya timbul pertanyaan kenapa kok setan kok bisa sekuat itu saat ngegoda kita? Karena tadi berarti ternyata istiqomah dia. Istiqomah dia. Karena dia punya misi yang jelas juga. Iya. Bagaimana mengajak umat manusia Iya. biar bersama-sama dia di neraka, coba. Jelas ya visi misinya. Jelas. Kita berarti nggak jelas selama ini saat visi misi Sebenarnya kita. lebih jelas, cuma kitanya yang tidak mengkondisikan. Kita yang tidak jelas maksudnya kan. Visi misi Islam itu jelas. Jelas. Ya Allah. Iya. Iya. Kitanya aja nih. Kitanya sebagai umatnya ini yang Udah nggak istiqomah saat ya. Iya, kadang iya, kadang enggak. Oh, di sini nih. kadang-kadang itu dia. Iya. Berarti maksudnya mudorot banget saat ya. Tadi misalnya dari sosial media tuh ada fitnah tadi ya. Orang kan ini cuma mau makan doang saat ya. Iya. Cuman akhirnya jadi berkembang gitu ya. Kerjanya cuma makan doang nih. Nah, maksudnya Ustadz sebagai apa namanya yang ada di foto itu. Iya. Menanggapinya gimana saat? Ini kan mesti ilmu buat kita nih. Iya. Kalau Jadi, misalnya terjadi itu tuh. tentu dalam kehidupan ini Iya. kita nggak bisa paksakan atau mengharuskan orang apa yang kita inginkan. Menarik. Kita kan pengennya apa yang kita omongin ini benar, semua orang maunya benar. Ya, gitu. betul. Ya. Karena setiap manusia diberikan dua potensi oleh Allah. Itu potensi baik dan potensi buruk. Pamal hamaha pujur wa taqwaha. Ada pujur, ada takwa. Ada kebaikan dan ada keburukan. Dan itu diberikan potensi buat manusia. Sehingga disitulah mujahadahnya. Sehingga saat kita melihat sesuatu itu yang baik, ya harus baik. Kalau melihat itu tidak baik, kita berupaya untuk baikkan. Ya. Nah, bagaimana kalau orang yang menyikapi kita udah berbuat baik, dianggap malah nggak baik, nggak benar, iya. yang ada salah mulu. Iya, betul. Ya. Nah, tentu dalam Islam, Al-Quran mengingatkan kepada kita, ya kita harus tabayun. Ya, dalam hal itu harusnya dia nih. Iya. Terus kitanya gimana? Iya. Ya, tentunya bahasa Al-Quran itu surat Al-Imran yang saya mau sampaikan. Di ayat 134. Iya. Ya. Di situ kan kriteria orang beriman dan orang bertakwa. Ya. Allazina yunfikuna fis sarra wa darra wal kazimina al ghaiza wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di situ memaafkan kesalahan orang. Ya wali tadi dengan dia berinfak baik lapang maupun sempit apa yang dia miliki. Terus memaafkan kesalahan orang dan menahan amarahnya. Tuh. Yang salah sebenarnya siapa, tapi dia mampu menahan amarahnya. Ya. Kalau kita balas juga dengan yang seperti dia, apa bedanya kita dengan dia? Benar. Justru harus kita tunjukkan kita ini nggak sama dengan dia. Iya. Gimana? Karena perintah Allah begitu. Dan kita terus gimana terhadap dia? Wa'afin anin nas, maafkan. Ya. Dengan apa? Ya dengan dari setiap diri kita, terus kita juga ingatkan dia. Dengan persuasif tentunya. Ya. Dan menahan amarah. Ya. Menahan amarah itu, ya tadi, pujurnya yang selalu mendominasi amalan buruk, itu kita kendalikan. Ya. Nah jadi, terhadap orang yang bersikap terhadap kita di dunia medsos ya, dunia maya itu, kita bagaimana menyikapinya? Anggap aja itu sebuah jamu lah. Iya, sebagai penguat kan jamu. Sebagai obat. Iya. Pahit kan rasanya. Iya. Pahit banget. Iya. Jadi menjadi ujian juga buat kita menghadapi itu gitu. Iya. Dan nggak usah serius-serius banget. Akhirnya kita marah-marah juga. Apa bedanya jadinya?
Maksudnya santai aja nanggepinnya Santai saat ya. aja. Orang tuh Tenang punya aja. maksudnya kebebasan mereka mau ngomong apa segala macam. Betul. Yang penting tadi niat kita balik lagi ke awal tadi itu Sat. Betul. Oh. Ya, harus kita jaga itu. Karena jangan sampai kita terperangkap malah. Iya, iya. Ya. Ini kan tak luput daripada perangkap-perangkap iblis. Hmm. Makanya dalam Al-Quran kita diajarkan secara sempurna dan harus menjaga bahwa ini juga menjaga dari hal yang akan membuat kita tergelincir dari ajakan setan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah masuk Islam secara kafah, seluruhnya. Ya. Jangan cuman tampilannya doang nih. Iya. Kayak peci, keren, gamisan, kebetulan di bawah sorban. Ya. Tampilannya doang. Iya. Isinya, aduh. Jadi harus utuh semuanya. Kafah. Kafah itu ya kita harus kayak gini kan. Kita nih harus pakai lampu. Kalau lampunya nggak terang, nggak maksimal ya. nggak maksimal. Iya. Kopinya kurang, Ngantuk Sat. ngantuk. Iya. Semuanya harus jadi satu kesatuan. Ya, maksimal ya. Maksimal. Ayat itu nggak selesai. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Padahal kita udah jalan sempurna nih. Ada aja kadang-kadang. Ujian godaannya Sat. Ujian godaannya. Kenapa? Karena aduh mungkin setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Apa musuh yang nyata? Ya setan. Yang selalu menggoda, mengajak membuat salah satunya tadi contoh realnya kita disikapi dengan yang tadinya bagus menurut kita tapi dinilainya nggak bagus ya biarin. Makanya kita dianjurkan oleh Allah, oleh Islam, oleh Nabi kita untuk lapang dada. Kalau dadanya lapang apa aja bisa masuk tuh ya biasa. Tapi kalau udah dada sempit, masalah kecil bisa jadi besar. Iya. Nggak masalah jadi masalah. Iya. Itu bukan lapangan poli kali Sat. Lapangan bola. Iya, sempit. Iya. Kalau lapangan bola kan agak gedean. Lapangan bola gede. Apalagi lapangan catur kecil amat. Kecil. Oh, berarti ya maksudnya ini tadi udah ada yang sempit tuh kayak lapangan catur berarti. Kayak lapangan catur. Jadi masalah kecil aja jadi besar sekali. Jadi masalah besar. Langkahnya juga kan pendek-pendek lah. Benar ya. Kalau bola kan berapa langkah gitu. Langkah. Yang hadir bisa banyak. Oh iya benar. Jadi kita menyikapinya ya. Apalagi ini juga kan memang di dunianya. Yang teknologi sekarang memang seperti itu sehingga kita ya memahami ya memang itu sesuatu yang memang sedang kondisi seperti itu gitu. Iya. Ya. Terus kita gimana? Ya bahasa Al-Quran kan Allah ingatkan surat Al-Asr. Itu semua manusia rugi. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita mau masuk kategori mana? Karena mau yang rugi atau yang beruntung? Iya. Pasti setiap siapapun pasti mau untung. Iya. Ya. Apalagi berkaitan dengan bisnis ekonomi ya. Iya. Pengennya yang untung. Iya. Ya. Nah, dalam kehidupan ini kan orang beriman sadar hidupnya bukan cuma di dunia. Benar. Dan terbatas. Benar. Ya. Nggak tahu siapa duluan. Saya dulu apa Bang Jai duluan. Iya. Ya. Biasanya yang muda belakangan kan? Yang muda belakangan. Kayaknya saya lebih muda. Iya benar. Ya. Jadi hidup kita tuh bukan hanya di dunia aja berarti. Bukan di dunia aja. Iya, saat kita menyadari itu. Sehingga kita sadar bahwa ini juga sesuatu yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Dihisab. Karena kan dunia maya itu, medsos itu kan sebenarnya dia netral. Iya. Ya, artinya dia sebagai media bisa ke sana bisa ke sini tergantung kitanya si pengguna tadi. Si penggunanya. Iya. Maka jadikan ini menjadi amal soleh buat kita media. Iya. Kadang-kadang juga kan buat bisnis. Saya juga kan jualan juga di sini juga. Iya. Nah itu tadi jadi keuntungan malah. Jadi keuntungan. Kayak gini nih kita bikin acara ya sorban umat. Betul.
Jadi ada faedah gitu buat yang Nah, lain gitu. itu yang harus kita pahami dan kita amalkan bersama. Berarti kembali lagi maksudnya tergantung pribadinya masing-masing Ustaz Itu ya. dia. Ya, maka saat kita ingin membentuk setiap diri kita diawali memang dari saksi ya, dari pribadi-pribadi. Iya 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 iya. Apalagi kita laki-laki suami. Iya. Ya. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Iya. Diawali dari ampusakum, diri kamu dulu. Iya. Ya. Baru cukup di situ? Enggak, harus kepada yang terdekat. Istri, anak-anak kita semua. Ya. Ini hanya sebagai buat media, tergantung siapa yang akan menggunakannya. Iya. Ya. Digunakan untuk orang beriman, sadar betul niatnya, maka dia jaga jangan sampai ini malah menjerumuskan dia kepada yang bisa merugikan. Iya. Itu kan yang harus kita jaga tuh. Mm-mm. Sehingga tampilan yang harus kita tampilin itu kita udah tahu betul ya, bahwa ini bermanfaat apa tidak. Iya. Ya. Kan ada dosa apa, ada pahala jariah Iya. saat kita meninggal. Iya. Ya, kita saya apa Bang J ini Semuanya Ustaz. semua ya. Semuanya dong. Oh iya, Iya. ulun absen zaikotul maut. Iya, pasti ya kan. Pasti. Enggak yang siapa yang duluan ya. Oh, itu tadi Ustaz. Ya. Karena saja sadar nanti akan meninggalkan itu, Iya. ya, maka saat dia nggak ada, amal jariahnya, pahalanya bisa mengalir. Iya. Nah, salah satunya media ini bisa menjadi Sarana. sarana untuk menjadi amal jariah. Mungkin jadi orangnya nggak ada, tapi tausiahnya, kebaikannya Iya, iya. selalu masih ada dan diputar dan orang bisa mengambil manfaatnya. Kan itu luar biasa. Ya. Iya, iya, iya. Saya sering lah dengar kisah-kisah kiai-kiai yang segera sudah tidak ada yang menjadi idola. Kiai Zainuddin MZ. Zainuddin MZ, Allah yarham. Insyaallah. Iya, iya, benar. Saya lihat Islamik sekarang kan masjidnya mau dibangun lagi ya. Iya, insya Allah. Sebelumnya kan udah ada rekaman-rekamannya itu. Iya. Banyak kiai-kiai kita yang itu kan menjadi amal jariah buat. Iya. Kan harusnya ini jadi media kita. Walaupun yuk kita makan dan minum dengan berdoa dan selalu minum tangan tangan kanan. Nah, sederhana kan? Sederhana kan? Iya. Tapi saat orang melihat itu bermanfaat Iya, kan. dan sebaliknya pastinya. Iya. Saat kita berbuat dosa, kitanya sudah tidak ada, jadi dosa jariah. Sebaliknya katanya. Dosanya ngalir terus. Benar. Kitanya udah nggak berbuat apa-apa di alam kubur, Iya. tapi dosanya mengalir terus. Kenapa? Karena tayangannya tadi Itu tadi. masih Sehingga ini jangan jadi sesuatu yang kita anggap biasa-biasa aja. Ini bisa memberikan manfaat dan sebaliknya bisa memberikan mudarat. mudarat. Iya. Sehingga orang yang beriman dia harus selalu benar-benar dijaga. Ya, kan Allah jelaskan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dan sebaliknya. Tuh. Dan tapi nggak semudah apa yang orang dengar. Kan sering dikasih tahu, diingatin. Tapi kadang-kadang ada. Nah, itu berarti dia harus sadar hidup ini punya musuh. Setan itu enggak. Dia istiqomah Ustaz ya. Dia istiqomah menggoda kita. Kita malah istikharah Ustaz. Nah, kita masih istiqoroh. Iya, dia udah istiqomah. Kita masih istikharah. Konsisten dia. Iya, di situ berat ya. Nah, ini yang harus jadi perhatian buat kita. Iya. Apalagi dalam kondisi yang sepertinya orang nggak ada yang lihat inilah. Akhirnya dia mantan biasanya. gitu ya. Iya, mantan pemain bola. Mantan pemain bola. Iya. Wah, Ronaldo udah pindah nih. Oh, iya. Gitu. Karena kita Madridista kan. Oh, gitu ya, Mas. Iya. Jadi kita masih cari-cari kabar beliau sekarang. Gitu. Artinya orang beriman sadar betul bahwa malaikat tadi. Oh, itu tadi yang menarik. Ya, CCTV. Asli. Ya. Sehingga bukan cuma saat di masjid. Iya. Dimanapun. Ya. Biasanya kan orang kalau di masjid, di masjid nih jangan bohong. Oh, benar. Ya. Nyesuaiin. Iya. Berarti di luar masjid boleh dong bohong. Iya. Iya. Padahal Dimanapun. Allah Maha melihat. Allah selalu bersamanya. Malaikat sudah dipasangkan oleh Allah untuk menjaga kita. Ya. Itu kan
keyakinan yang luar biasa yang harus kita selalu jaga. Iya. Makanya dalam Al-Quran baru pertama kita buka surat Al-Baqarah itu kita disuruh harus yakin kepada yang gaib. Iya iya iya. Ya. Kenapa? Karena itu semua kan gaib gitu. Ya. Iya. Sementara kita kalau yang kelihatan baru dah. Ya. Jangan lewat sono, kenapa? CCTV udah dipasang. Iya, benar. Baru udah pakai helm, baru udah pada ya. Karena CCTV di jalan tuh kan banyak tuh ya. Udah sekarang udah rame Sat, Udah rame. CCTV. Padahal teknologi Allah tuh lebih canggih tadi Lebih ya. canggih. Rokib Atid. Rokib Gak usah pakai colokan itu Sat. Nggak usah dicas. Iya itu dia, kalau CCTV kan misalnya dia nggak nyala ya berarti nggak berfungsi. Iya, betul. Lalu kemudian memorinya itu bisa hilang kalau misalnya memang diambil ya Karena memang semua terbatas buatan manusia. manusia. Ya. Kalau buatan Allah tidak ada yang membatasi. Hanya. Jadi yang itu yang harus kita hadirkan lah ya. Nah, Yang paling penting gitu Sat. makanya kan setiap kita aktivitas Islam mengajarkan selalu dengan berdoa. Iya iya iya. Bangun tidur, Berdoa, pakai baju, berdoa, mau mandi, Berdoa. masuk kamar mandi, Berdoa. mau makan, habis makan, keluar rumah, pakai sendal, itu semua berdoa. berdoa selalu. Kalau maksiat baru berdosa. Sat. Berdosa. Bukan berdoa. Sat. Iya 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 iya. Iya. Benar. Iya benar benar benar. Untuk ingat hal itu tadi Sat. Iya, harus selalu kita jaga. Mm. Ingat kita ini. Makanya dalam penjelasan Al-Quran kan, Iya. ingat itu di setiap 3 kondisi. Ah ini menarik. 3 aja nih, 3 ya Sat. nggak usah banyak-banyak. Iya. Kita kira 24 jam. Tapi ini ada kuncinya nih 3. Kondisi berdiri, Berdiri, duduk, duduk. baring. Oh itu intinya Sat. Tetap 24 jam. 24 Jam jam berarti. mungkin kan. Iya. Berdiri kita harus ingat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Oh. Al-Imran 191. Mm. Diawali dari itulah yang disebut orang berpikir, ulil albab. Orang ulil albab itu orang mikir. Setiap waktu, setiap kondisinya selalu zikir kepada Allah. Kita ini lagi duduk. Ya. Nanti berdiri nggak lama lagi Berdiri. berdiri. Iya. Terus capek-capek tidur deh. Ntar malam Sat. Termalam ya. Iya. Rebahan. Heeh. Tapi ada juga yang tidur nggak mesti rebahan. Ah ini menarik. Batman Iya. Sat. Sambil duduk dia. Oh iya jaga pos ronda kayaknya saat itu mah. Ketiduran Sat. Nanti coba dicek Jumatan. Oh iya iya benar benar. Oh di sini iya nanti ya. Iya nggak mesti harus ini ya rebahan ya. Nggak mesti rebahan tidur. Iya, iya. Cuman tetap dalam kondisi rebahan juga selalu zikir tadi. Zikir tadi. Sehingga apa yang dia kerjakan selalu ingat pada Allah. Zikir itu gimana dengan subhanallah, alhamdulillah. Iya, itu. Tapi nggak sebatas itu. Karena kalau sebatas itu bisa diartikan hanya sebatas habis sholat Iya. 5 waktu. Padahal harusnya setiap harinya Berzikir. berzikir. Naik kendaraan, Berzikir. lagi itu zikir. Ya. Kuncinya 3 tadi Sat ya. Kondisinya setiap Berdiri, duduk, tiduran. tiduran. Makanya sebelum tidur, Iya. tidur yang merem Iya. malam, Iya. apa doanya kita? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mau mati, Oh, amut. Iya, iya. kita sadar itu mau mati. Iya, Diingatkan oleh Allah, ente mau mati. Makanya disunahkan sebelum tidur Iya. itu untuk bersuci. Oh, Setelah bersih-bersih, berwudu, bersuci. iya, iya. Bagusnya lagi sholat sunnah dulu witir di Iya. situ. Kalau sunnah anak Gen Z pasang status Sat sebelum tidur. Ya kalau sunnahnya statusnya bagus, nggak apa-apa. Oh, iya, iya. Itu tadi jadi Itu kan ibadah. tadi jadi ibadah. Balik lagi Sat. Jadi amal. malah. Iya, iya. Bro, mau tidur, Iya. doa ya. Ah, iya, 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 iya. Tahu kan doanya? Iya. Iya. Kalau nggak tahu telepon aja. Udah tidur saat dia. Iya kata dia telepon aja kita telepon dia udah Iya. tidur. Masya Allah. Oh gitu Kan ya. tergantung kepada Niat. isinya tadi. Oh isi, iya. Ya. Air botol, Iya, ini. ya air botol merek apapun yang Iya. itu berapa harganya? Yang bening tuh Ada yang 2.000 paling murah. 2.000 lah ya. Iya. Itu isinya air bening itu. Air ya. Kalau diisi jus, Oh mahal dong. ya Goceng kan? goceng. Standar sini. Standar mah. lah ya. Iya. Kalau diisi kopi, Kopi yang mana kopi nih? yang dingin tuh. Oh.
Kopi Oh mahal, San. Bisa sampai 12 ribuan. 12 ribuan. Iya. Ya. Kalau diisi madu Bisa sampai cepet. San. sampai cepet. Heeh. Ya. Tapi kalau diisi comberan Nggak ada harganya. nggak ada harganya. Iya. Kosong. Nggak ada. Nggak ada. Itu kan tergantung berarti isinya. Oh, berarti kunci di sini. Bernilai tidaknya Iya. kita mau isi dengan zikir, Iya. itu akan bernilai. Mau diisi dengan sesuatu yang kotor, ya itu nilainya dia. Kekotoran itu. Insya Allah. Jadi gelas ini tuh sebenarnya ya biasa aja Sat ya. Biasa aja gelas. Cuman karena isinya kopi, makanya kita minum Sat. Nah, Ya kan, kita harus minum. buktikan. Iya. Isinya mantap Sat. Isinya mantap. Subhanallah. Oh, ini Sat ya dari tadi. Iya. Masya Allah. Jadi kita bisa mengukur diri kita Iya. dan juga orang lain Iya. tergantung dari bagaimana kita tahu isinya, Iya. tergantung apa yang dikeluarkan dari diri. Karena ini dikeluarin kopi. Keluarin kopi. Masih ada harganya berarti. Harganya. Tadi kalau comberan kita buang Sat ya. Iya. Padahal sama-sama gelap. Iya betul Iya. juga. Iya, Maka untuk mengukur diri kita kan dari lisannya, iya. dari amalannya, Heeh. dari penggunaan medsosnya, Ketahuan Sat ya. ketahuan. Iya, iya. Banyakan game, Iya. banyakan gambar-gambar yang tidak Iya. pantas, Heeh. atau yang Banyakannya jualan kita Sat. banyakan jualan enggak? Iya. Itu kan muamalah. Iya. Silakan selama itu halal, Nah, berarti ada isi. ada tadi, isi. Sat. Tapi kalau cuman game doang gitu. Itu juga isinya. Enggak, dia Cuman gamenya isinya- gembel Sat. Oh. Iya maksudnya ya gamenya tuh gembel. Kalau game yang Yang lain lain kan nggak punya apa-apa. Iya makanya kan. Oh, berarti nggak ada isi ya gamenya tadi. Iya. Itu dia. Nah, kita mau isinya Oh, apa iya, kita iya. sendiri nih? Iya iya. Mau diisi bernilai mahal? Iya. Sebagaimana madu. Iya iya. Berarti maksudnya kita misalnya dapat HP nih punya orang, kita lihat isinya misal ya Iya. dia suka pakai apa, di situ nah nilai dia tadi Sat ya. Kita bisa mengukur ya. Oh, Sehingga Iya. kalau itu kebaikan, kita harus bisa ikut mencontohnya. iya iya iya. Kalau ternyata itu nggak baik, Iya. walaupun yang punya orangnya baik, Iya iya benar-benar. isinya jangan kita ikutin. Hmm. Ya. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Ikutin apa isinya, apa yang disampaikan, dan jangan kamu ikutin orangnya. Jangan ngeliat orangnya gitu. Iya iya. Kalau lihat orangnya bisa jadi pejabat, mohon maaf nih, Iya. orang-orang hebat gitu. Apalagi gelarnya, Iya. ya, bahkan hebat itu. Tapi apa yang dia sampaikan? Itu Sat ya. Itu dia. Isinya apa itu kan? Tapi sebaliknya, Iya, kelihatannya sih biasa saja, biasa. ya, sederhana. Tapi apa yang dia sampaikan ternyata luar biasa. Nah itu kita ambil. Para pemimpin-pemimpin Islam, Iya. Rasulullah mengajarkan khulafur rasyidin tidak pernah ditunjukkan dengan kehebatan penampilannya. Yang dihebatkan apa? Keimanannya, isinya, Isi. muatannya. Iya iya. Makanya di kisah siapa saat menguasai suatu wilayah itu ada tempat ibadahnya kaum non muslimin. Non Muslim. Dia ingin menyerahkan kunci ya, tempat ibadahnya, ya, itu mau dikasih, komandannya yang ngambil. Dilihat komandannya Khalid bin Walid, wah kan dia gagah, Iya. dengan tampilan ininya, ya pakaian perangnya. Dalam kitab kami, yang menerima kunci ini orangnya nggak seperti kamu. Emang kayak mana menurut penjelasan dalam kitab kamu? Orangnya tawadu, pakaiannya lusuh, sederhana, nggak menunjukkan kemewahan, nggak menunjukkan kehebatan. Lalu Khalid juga sampai, oh itu mah Amirul Mukminin, itu mah presiden kami, Iya iya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuh. Lalu kan dipanggil dia. Ya. Saat dipanggil, pemimpin yang punya ibadah ini yang mau ngasih kunci tahu. Dia kan lagi jalan berdua sama stafnya. Naik kuda, unta ya. Ganti-gantian. Iya. Langsung dia bilang, pemimpin kamu yang itu kan, yang di bawah bukan yang di atas. Nah, kok dia tahu? Karena dalam kitab kami orangnya tawadu seperti itu. Kan dia ganti-gantian tuh. Iya, ya, iya. gitu. Perjalanan jauh.
Islam kan mengajarkan seperti itu. Bukan berarti kita juga nggak mesti keren-keren, enggak. Iya. Menyesuaikan lah. Menyesuaikan. Iya, Tidak ingin menunjukkan. Ya masa apa sih khotib pakai kaos kan nggak mungkin, Sat. Iya kan? Ada itu. Ya makanya kita nyesuaiin, Sat. Tadi ya. Maksudnya daripada tawadunya mungkin sesuai tempat kali, Sat. Betul. Ya. Iya. Maksudnya khotbah pakai kaos nggak mungkin, Sat. Nggak mungkin. Iya, makanya. Adab harus jadi itu menjadi prioritas buat. Berarti semuanya ada porsi lah, Sat. Betul. Ada porsinya masing-masing kayak gitu. Saat ini sebenarnya saya masih banyak pengen bertanya, Sat. Menarik, cuman cuman waktu, betul. Dan ini produser kita kayaknya sudah hadir di sini. Itu udah kode istilahnya. Kode dalam apa? Agent. Subhanallah. Sat, mungkin closing statement, Sat. Nah, untuk terkait pembahasan kita hari ini terkait masalah jaga jari, jaga hati, itu. Iya. Baik, mitra JC sekalian, ya. Dalam dunia sekarang ini tentu kita harus selalu terjaga setiap diri kita yang landasi dengan keimanan kita. Jangan dianggap jari yang kita gunakan pada handphone kita ini tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka ini harus selalu kita jaga untuk selalu bernilai, dan nilainya adalah amal soleh, amal baik. Mungkin kita nggak bisa ceramah seperti ustadz-ustadz guru-guru kita, tapi saat kita mendapatkan kebaikan, itu kita share lagi, insya Allah itu akan menjadi kebaikan. Maka kita jaga, terutama dasari dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saat nanti kita akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kita senang karena kita mendapatkan apa yang kita jalankan di dunia ini. Bahkan dengan media yang kita punya di medsos itu, semuanya menjadi ladang pahala yang selalu mengalir buat kita. Apakah itu di Facebook kita, WA kita, IG, semuanya, TikTok kita, itu harus selalu menjadi bernilai. Kemudian saat kita melihat ada saudara kita yang tidak seperti itu, maka kita ingatkan, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Karena Islam mengajarkan kita ruhamahu bainahum. Bentuk ruhamanya kita ingatkan. Dia mau apa enggak, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kita dianjurkan untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya mohon maaf banyak kekurangannya, dan kita jaga hati kita, jari-jari kita, pandangan kita, seluruh diri kita, karena kita adalah penduduk ahlinya di surga. Kampung kita adalah di surga. Maka kita jangan sampai saat kita kembali kepada Allah, itu justru bukan kembali ke kampung halaman kita di surga, malah yang ada ke neraka. Nauzubillah. Kesempatan ini mari kita jaga baik-baik. Ya, itu aja. Terima kasih, Bang. Ya, subhanallah, Mitra JC. Itu tadi closing statement dari Ustadz Hasan, dan alhamdulillah sudah 45 menit perjumpaan kita untuk hari ini. Dan seperti kata beliau, kita harus pulang kampung ke halaman kita. Mari kita sama-sama melaksanakan sholat Jumat bersama biar kita bisa pulang kampung. Betul. Iya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.